Kawan-kawan sekalian, tahu kan seberapa parahnya kebakaran di Los Angeles? Ternyata tindak tanduk para pejabat di Los Angeles sendiri ya di balik musibah kebakaran ini jauh di luar nalar. Karena disinyalir di balik kebakaran ini terdapat akal-akalan para pejabat yang tujuannya untuk memenangkan persaingan politik serta ujung-ujungnya berkonspirasi agar mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Lah emang dugaan ini bisa muncul kayak gimana? Makanya jangan skip videonya, kita bahas di Mantan Wibu. Kronologi kebakaran ini terjadi ketika kekeringan panjang dan ekstrim dari mulai Mei 2024 yang seharusnya berakhir di Oktober itu terus panjang hingga Januari 2025 sekarang. Hal ini diperparah dengan berhembusnya angin Santa Ana yang terjadi pada musim gugur yang dimulai dari September hingga bulan April. Arah angin Santa Ana ini berhembus dari daerah pedalaman California seperti Gulun Mojave menuju ke daerah Samudra Pasifik di selatan California. Angin ini bertipikal panas, kencang, dan kering. Yang asamnya lagi, angin ini bisa menghembuskan udara-udara lembab yang berpotensi hujan menjauh dari daerah Los Angeles. Nah, latar belakang geografis dan klimatologis itu sangat penting kita ketahui dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari sebelum beliau ini jadi presiden itu suka menuduh dan juga mengkritik pemerintah California sangatlah jelek pengelolaannya, kepengurusannya dalam menghadapi hutan di daerah Los Angeles. Donald Trump pengennya di daerah Los Angeles itu, alam liarnya itu harus segera ada pengelolaan khusus terkait daun-daun yang berguguran karena yaitu pemicu utama kebakaran yang kerap terjadi. Tapi sayangnya kritikan dan juga tuduhan itu sering tidak digubris oleh pemerintah California. Tiba-tiba saja sebelum bulan Januari, pemerintah negara bagian California memangkas anggaran pemadam kebakaran hingga 100 juta dolar Amerika. Hal itu pun sempat dikeluhkan oleh para damkar di daerah kota Los Angeles. Hingga saat kebakaran itu terjadi, para anggota pemadam kebakaran pun merasa kewalahan karena akibat efek dari pengurangan anggaran tersebut. Kebakaran yang terus meluas sempat dipertanyakan di mana peran para damkar. Ternyata para damkar itu harus berjibaku juga dengan kekurangan pasokan air di hidran-hidrannya yang terus mengering. Lah kenapa bisa mengering? Ternyata di salah satu bendungan di daerah kota Los Angeles itu sedang terjadi perbaikan dan juga maintenance. Lah ini disengaja apa enggak disengaja sih kok tiba-tiba ada perbaikan reservoir di saat-saat ya musim-musim kering yang rentan terhadap kebakaran? Oke lah, kita skip dulu itulah ya. Kita kembali ke Presiden Trump yang sekarang sudah dilantik. Nah, Presiden Trump dalam menghadapi ya kebakaran yang semakin luas di Los Angeles ini ternyata tidak mau menggelontorkan dana bantuan ke Los Angeles. Loh, kok tega sih? Ternyata di balik itu Presiden Trump sedang mendorong dan juga menodong Gubernur California yaitu Gavin Newsom untuk menandatangani proposal perubahan manajemen air karena menurut Presiden Trump ya California itu ya salah pengelolaan airnya. Gubernur Gavin Newsom sendiri menegaskan bahwa memang air yang berada di sungai utama California itu tidak dimanfaatkan, tidak dibolokkan ke kota Los Angeles karena untuk menjaga satwa endemik yang berupa ikan gitu, ikan endemik khas California yang berada di California Utara. Selain itu juga untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi kegiatan pertanian yang berada di California Selatan. Jadi ngebelokin debit air ke Los Angeles itu ya hal yang tidak mungkin bagi dia. Nah, Presiden Trump itu berkomentar kenapa sih Gubernur Gavin Newsom ini tuh lebih mengutamakan ikan daripada manusia gitu. Kalau pertanian di selatan California itu nggak bakalan langsung punah kan gara-gara ya debit airnya tuh berkurang sedikit gitu atau debit airnya tuh ya berkurang toh meskipun berkurang kan lain kali juga nanti kalau udah beres bencananya kan bisa dikembalikan lagi gitu kan. Nah, Gubernur Gavin Newsom itu tetap bersikukuh bahwa tidak ada yang salah dari pengelolaan air di California karena ya emang sudah peruntukannya ya kayak gitu. Malah ya gubernur itu menuding Presiden Trump kenapa beliau itu tidak mau menggelontorkan dana untuk bencana alam. Di sini kok kelihatannya Presiden Trump itu kayak ngerewel gitu kan, kayak yang tega gitu sampai nyetop dana bantuan juga gitu kan, kritik sana sini dan lain-lain. Tapi kalau kita pindahkan dulu perspektifnya, justru di sini yang aneh gelagatnya tuh ya justru pemerintah provinsi California gitu, karena seolah-olah melakukan pembiaran hingga terjadinya kebakaran besar. Pertama, dimulai dari pemangkasan anggaran pemadam kebakaran California dan juga kota Los Angeles.
California itu ialah negara bagian yang memiliki penghasilan dan juga APBD terbesar se-Amerika Serikat. Bahkan APBD-nya sendiri nominalnya itu lebih besar daripada APBN Indonesia. Selain itu juga kota Los Angeles merupakan kota terkaya nomor 2 setelah kota New York di Amerika Serikat. Jadi wajar apabila si anggaran damkarnya itu besar. Karena ya mungkin kebutuhannya juga, kotanya juga yang harus dilayani juga memang besar gitu. Justru aneh kan tiba-tiba kok dipangkas. Kedua, terjadinya pembiaran tumbuhan kering, daun-daun kering yang berada di hutan dan juga alam liar di daerah Los Angeles. Ya kenapa nggak ada treatment khusus gitu untuk menanggulangi kebakaran padahal kan lagi musim kering gitu kan. Selain itu juga kenapa ada juga jadwal perbaikan reservoir dan juga bendungan-bendungan ya di saat musim kering gitu. Berikutnya kenapa bersikukuh tidak mau ada aliran tambahan dari sungai California utama gitu yang dibelokkan ke daerah kota Los Angeles. Sehingga ketika Los Angeles terjadi kebakaran besar seperti itu ya mereka tidak siap, diperburuk juga dengan adanya angin Santana yang mengembus di musimnya. Make sense gak sih? Kira-kira bener nggak ya terjadi pembiaran? Oke, kalau misalnya memang terjadi pembiaran, kira-kira itu alasannya apa gitu. Nah, perlu kita ketahui bersama. Ternyata negara bagian California itu merupakan pusatnya basisnya dari Partai Republik yang menjadi lawan Partai Demokrat, partainya Donald Trump. Kelihatan kan dari pemerintahan Donald Trump yang baru berdiri ini ya, ternyata sudah mulai digembosi oleh oposisinya melalui ya bencana ini. Presiden Trump pasti sudah ngedengar kondisi ini, makanya ujung-ujungnya beliau tidak mau menggelontorkan dana bencana alam gitu yang nominalnya pasti ribuan triliun gitu, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Terlebih lagi si dana tersebut pasti dikelola juga, kalau digelontorkan itu pasti dikelolanya oleh oposisinya, lawan-lawannya gitu, dimana nanti banyak proyek yang bisa jalan pasca kebakaran gitu. Nilai properti dan juga sektor properti itu pasti melejit lagi gitu kan, yang jelas cuan bos gitu kan. Nah kan Los Angeles itu kan kotanya kota dengan nilai properti yang tinggi gitu, kota jet set gitu, kotanya Hollywood, kotanya artis-artis, kotanya orang-orang kaya. Gak mungkin kan kalau misalnya properti orang kaya nggak di cover sama asuransi. So pasti gak bakalan mudah Presiden Trump itu diakali lawan politiknya dengan konspirasi yang kayak gitu kan. Makanya kan beliau itu ya tadi selain menahan dana gitu kan, terus beliau juga menuduh kan langsung aja nyablak gitu kalau ini terjadi kesalahan pengelolaan alam yang demikian, ini yang seperti ini kan karena aliran sungai yang tidak, ya memang benar gitu, itu salah. Jadi sebenarnya bukannya presidennya yang rewel, tetapi ya mungkin salah satu cara melawan konspirasi lawan-lawan politiknya. Hingga per video ini dibuat ya, kebijakan Presiden Trump terkait bencana alam tersebut ya masih belum berubah, masih seperti itu. Kebakaran parah di Los Angeles mulainya tuh pada tanggal 7 Januari 2025 dan terus berlanjut hingga sekarang ya. Update tanggal 24 Januari kemarin ya, kebakaran ini menyebabkan setidaknya 28 orang itu menjadi korban nyawa, menjadi korban jiwa. 180.000 orang harus dievakuasi, menghanguskan 16.000 bangunan, properti dan lain-lain dengan nilai yang tinggi dan taksiran kerugiannya hingga 2.000 triliun yang akan terus ditaksir terus naik hingga 3.000 triliun, lebih besar daripada APBN Indonesia. Waduh ya. Dan yang jelas jangan lupa like-nya, subscribe-nya juga. Dan stay tune terus di Mantan Wibu.